Ya, kemudian di sini ada biaya lainnya termasuk sumbangan untuk pernikahan, kemudian biaya pengurusan dividen, kemudian biaya THR, kemudian biaya tanpa bukti. Yang jelas dalam pajak itu ada syarat formatif, ada syarat substansif ya. Kalau nggak ada buktinya, dalam pemeriksaan juga pasti dikoreksi. Jadi nanti dari biaya-biaya yang ada di biaya lainnya ini, mana yang teman-teman koreksi. Nanti teman lihat nih, di biaya lainnya itu kan, eh, di sini nih biaya lainnya di CIT. CIT ini Corporate Income Tax ya. Di sini, jadi tujuannya nanti kita mengisi yang kolom ini sebenarnya. Mengisi yang kolom ini. Nanti tinggal dijumlahkan atau dikurangkan, hasilnya nanti baru ketemu angka fiskal atau biasanya disebut laba rugi fiskal gitu. Itu ya. Nah, nanti tinggal eh, diisikan, kalau udah dikerjakan semua koreksi nanti diisikan kolom ini. Kemudian ada lagi biaya sewa termasuk PPh pasal 4 ayat 2 yang ditanggung oleh perusahaan sebesar 20 juta. Nah, berarti eh, kita lihat di dalam sini biaya sewa di dalam 220 juta ini ada pajak. Nah, pertanyaannya apakah pajak itu PPh 4 ayat 2 itu boleh dibebankan atau tidak? Kalau nggak boleh dibebankan berarti teman-teman melakukan koreksi gitu ya. Gitu. Jadi semua ini menunjukkan apa-apa yang harus kita lakukan rekonsiliasi fiskal seperti yang kemarin terkait biayanya. Oke, nanti setelah itu kan ketemu nih terisi nih angkanya. Yang jelas konsepnya kemarin dia koreksi positif jika angkanya menambah laba fiskal. Dia disebut koreksi negatif jika angkanya mengurangi laba fiskal gitu. Oke, setelah itu nanti sampai sini aja dulu nih kita bahas sampai jumlah penghasilan. Ada yang sudah selesai teman-teman, baik online maupun offline, atau ada yang mungkin yang masih kurang paham terkait soalnya, kita kita bahas dulu ya. Silakan teman-teman bisa isi kolom chat atau raise hand yang online, yang offline. Udah sampai mana? Dinda udah ketemu Dinda? Berapa jumlah penghasilannya? Kok belum, kan tinggal di plus minus ini nih. Kan tadi udah ketahuan tuh kan yang persediaan. Persediaan berarti menyebabkan koreksi di mana? Di HPP kan? Tinggal dimasukin di sini nih. Di sini dimasukin angka, di sini berapa. Terus apalagi sewa. Kalau tadi ada PPh-nya, dimasukin di sini nih, ininya berapa. Kemudian ada beban piutang tak tertagih, berapa koreksinya, dimasukin sininya sisanya berapa gitu. Apalagi ya entertainment, apakah entertainment bisa dibiayakan? Kalau nggak bisa dikoreksi di sini, nanti di fiskalnya berapa. Transportasi berapa? Nanti kita ketemu nih. Tujuan kita adalah menentukan harga laba fiskal. Angka ini nih yang mau kita cari nih, jumlah penghasilan fiskal. Teman-teman online kalau sudah ada yang ketemu angkanya boleh ditulis di kolom chat ya. Atau kalau ada yang tidak tahu, nanya aja, jangan sungkan. Ini materi terakhir, eh brevet, silakan ditanyakan.
Jadi pertanyaan dari Isa, apakah biaya entertain dibiayakan atau tidak? Kalau di pajak itu biaya harus memenuhi unsur substansinya, artinya transaksi itu benar terjadi dan juga ada evidence-nya. Evidence itu bukti transaksi. Jadi kalau nggak ada bukti transaksi, dikoreksi. Nah, untuk membiayakan biaya entertain dan promosi, itu syaratnya harus ada daftar nominatif list. Jadi kalau nggak ada daftar itu, secara pajak itu tidak diakui. Seperti itu. Koreksi dong, positif atau negatif? Maksudnya koreksinya gimana, Isa? Positif, negatif, dilihat tuh. Dengan melakukan koreksi ini, efeknya terhadap laba bertambah atau berkurang. Misalkan ada biaya nih, biaya 1 juta. Kalau biaya ini kita take out, efeknya ke laba fiskal bertambah atau berkurang? Biaya kita keluarkan loh, simpel ya. Biaya kita keluarkan kan berarti labanya naik. Iya, iya, itu. Soalnya berapa tadi? Sebentar. Yang nomor berapa ya? Iya, berarti kalau nggak ditulis jumlahnya ya semuanya berarti. Semua yang ada di data komersial itu. Semua biaya yang ada di situ. Ya, ayo, saya nunggu angka menghasilkan pajak nih. Teman-teman online, kalau ada yang masih kurang paham atau masih bingung, raise hand, silakan bertanya ya. Karena endingnya SPT, apa kita belajar ini ya bikin SPT, dan SPT yang paling sulit itu menurut saya SPT badan karena banyak faktornya. Ini kita tunggu sekitar 15 menit lagi ya. Atau teman-teman udah ada yang ketemu, teman-teman online, ada yang ketemu angka penghasilan kena pajak, jangan takut salah. Mbak Mukrima, 19 miliar 842 juta. Ada lagi yang lain? Ada yang lebih tinggi? Biar kita deal 19 miliar 842 juta satu kali. 16 miliar 931. Oke, dari kelas offline 16 miliar 931. Dinda berapa? Dinda udah siap ini, cuman belum ngasih tahu berapa Din angkanya Din. Di online tershare nggak nih? Bagas gimana Gas? Siap. Oh belum di share. Santai santai. 16. Saya ketik di chat. Loh, justru kalian yang rugi kalau nggak nanya, ini nggak menyampaikan chat. Elga, berapa El? 16 miliar 800.
Sampai 3 lagi. Sorry. Naila berapa? Oh, Mas Rosadi online. Mas Rosadi gimana Mas Rosadi? Sehat? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah. Gimana Mas? Udah dapat jawabannya kira-kira? Belum nih Pak. Yang nggak pahamnya di mana Mas? Biar kita jelaskan pelan-pelan aja. Hari ini materi kita nggak terlalu banyak kecuali teman-teman yang bertanya ya. Jadi ini tuh intinya sebenarnya bagaimana menghitung si IT-nya dulu. Itu aja teman-teman ngerti. Kalau masalah mindahinnya ke IFOM atau mindahin ke ISP, TI filing itu kan regulasi berubah terus. Tahun 2024 juga kayaknya IFOM nggak dipakai lagi nih karena DJP kata teman-teman kemarin lagi membuat satu apa ya, satu tools lah nggak pakai DCP online mungkin pelaporannya. Jadi kalau untuk mindahin ke apakah ke kertas zaman dulu banget kan tuh ke kertas baru diganti dengan ISPT, PPH Badan diganti dengan yang sekarang bisa e-filing atau e-form itu cuman teknisnya kan tapi perhitungannya dulu nih yang teman-teman harus bisa mengikuti lah. Mas Reza, berapa Mas Reza? Belum, Pak. Siap, kita tunggu Mas. 5 orang nih paling enggak ya ketemu angka penghasilan kena pajak. Itu sebenarnya formula Excel-nya tuh udah sangat memudahkan. Tinggal teman-teman dari angka komersial di plus minus dengan koreksi fiskal, kemudian dapat angka laba rugi fiskal udah sampai di situ aja sebenarnya. Jadi mana tadi? Masih Nah, sampai bingung di sini yang aja nih. fiskal, Pak. Ya. Masih bingung yang koreksi fiskal. Ini kan tinggal dimindahin aja, Mas. Jadi yang pertama itu kan dari soalnya. Ini tidak semua soal memang ada koreksi fiskalnya. Jadi yang mengenai dividen ini karena soal lama, yang nomor 8 ini skip aja. Nggak ada koreksi fiskal di sana. Koreksi fiskal itu kan mulai dari nomor 1 nih. Nomor 1 ini penentuan apakah HPP kita itu dikoreksi atau enggak. Nah, HPP itu kan rumusnya adalah persediaan awal ditambah pembelian dikurang persediaan akhir. Oke. Nah, persediaan akhir kita di buku kita itu menggunakan metode LIFO. Nih, metode LIFO. Kan kita belajar kemarin tuh bahwasannya LIFO nggak diakui itu secara fiskal. Kita udah hitung juga tuh masing-masing perhitungannya kenapa LIFO nggak bisa kan. Berarti kan kita harus hitung ulang lah ceritanya. Tapi kita nggak ngitung ulang seperti kita ngitung persediaan kemarin. Udah ditentukan bahwasannya secara FIFO itu ketemu tuh persediaan akhirnya 18 miliar. Nah, berarti kan kita ngitung berapa nih HPP-nya jika persediaan akhir secara FIFO itu 18 miliar. Benar ya? Nah, ini udah kita bikinin sheet-nya nih. Ini tinggal dimasukin aja nih mas angkanya. Tadi persediaan awalnya berapa, pembeliannya berapa, ketemu persediaan barang dijual. Nah, ini persediaan akhirnya pakai persediaan akhir FIFO. Ketemu HPP FIFO, diselisihkan dengan HPP LIFO. Nah, ini nanti di sini angka, ini kena formula ya, ada angkanya. Berapa angka koreksinya? Selisih antara HPP LIFO sama HPP FIFO. Seperti itu Pak Reza. Kemudian aktiva tetap. Aktiva tetap ini kan sudah ada angka penyusutan di soal. Di sini nih. Sorry, kan ini. Nah, di soal ini kan sudah ada angka penyusutannya. Beban penyusutannya udah ada 140 juta. Tapi kan ini versi komersial nih. Nah, kita mau bikin yang versi fiskalnya nih. Dengan data yang dikasih gitu kan. Lihat lagi ke soalnya. Nah, ini kita hitung ulang seperti menghitung penyusutan biasa. Nah, kita lihat di sheet-nya. Sebenarnya di sini udah sangat memudahkan ya. Nah, ini asetnya beli komputer 5 juta, jumlahnya ada 12, dibeli tahun 2021. Ini tahun pajak kita 2021 ya. Setelah umur penyusutannya selama 4 tahun gitu. Kan kemarin kita udah bicara juga kan mengenai aset ya, bagaimana penyusutannya
aturan secara fiskalnya seperti apa. Nah, ini tinggal dibagi aja nih per tahun dikali unit sebenarnya. Kalau dia dibeli di tengah tahun, berarti kan hitungan prorata. Kalau ini kan Januari, berarti full 1 tahun. Tinggal harga perolehan dibagi umur ekonomis dikali kuantitinya. Nah, kalau dia beli di tengah tahun berarti ada perhitungan prorata kan? Prorata itu bulan yang disusutkan. Berarti dari Maret sampai Desember ada 10 bulan tuh. Berarti dikali 10/12. Bangunan dibeli 2020, berarti tahun 2021 dia disusutkan secara full. Tinggal dibagi aja nih harga perolehan dengan umur ekonomis. Nanti ketemu angka fiskal di sini, tinggal diselisihkan dengan angka komersial, ketemu koreksi fiskal. Tinggal nanti dikategorikan, masukkan dia fiskal positif atau negatif, kita balikin nanti ke sini angkanya. Ini kan ada penyusutan nih. Apakah dia masuk fiskal positif, apakah dia masuk fiskal negatif, di sini selisihnya, hasilnya gitu ya. Terus apalagi di soal piutang, piutang tak tertagih, kemarin ada di slide-nya nih. Slide kita mana ya? Saya berharap teman-teman mengerti banget nih cara menghitungnya. Kalau masalah, karena nanti kita hujannya seperti ini ya kira-kira ya teman-teman ya. Yang soal yang tidak susah ini. Sebenarnya tidak susah karena semuanya sudah ada di materi loh. Piutang itu, dah nih. Ini kan ada nih kita bahas nih. Syarat piutang supaya dapat dibebankan. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi, wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih ke kantor pajak. Ini 1/2 plus salah 1/3. Jadi 1/2 plus salah 1/3. Artinya di sini syaratnya akumulatif, yang di nomor 3 ini syaratnya alternatif. Jadi nggak harus semua yang nomor 3 ini kan atau nih. Jadi 1/2 plus telah diserahkan, 1/2 plus adanya janji tertulis. Nah, ini yang kita lihat di soal. Mana yang memenuhi syarat 3 itu berarti itu bisa dibiayakan. Kecuali 1/2 ya, 1/2 itu harus ada. Jadi gitu cara bacanya. Ini soal USKP ini kayak gini nih. Jadi dikasih case-nya, ini case-nya di atas. Mana nih? Yang tidak memenuhi syarat tadi, syarat yang ini syarat akumulatif yang membawa syarat alternatif, maka dikoreksi. Seperti itu. Bukannya dapat nih materi kemarin? Slide-nya nggak dapat, Isa? Dapat kan? Jadi seperti itu ya, teman-teman ya. Kemudian entertainment. Ini memang kita nggak bahas. Tapi kalau ada bahasa-bahasa tidak ada bukti secara logika, berarti apalagi biaya entertainment, itu udah pasti dikoreksi. Pajak itu intinya 3M. Mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Itu biaya yang dapat dibebankan. Entertainment kira-kira berhubungan dengan penghasilan perusahaan nggak? Enggak kan? Bisa aja sih misalkan mengentertain pejabat gitu ya supaya proyek jalan gitu. Cuman kan itu tidak termasuk biaya yang real gitu, dalam artian ada benefitnya. Itu harus dikoreksi ya. Nah, ini kan udah dapat nih kita 4 koreksi nih. Tinggal nanti dicemplungin aja tuh ke kolom tadi, ke CIT. CIT itu corporate income tax. Itu worksheet induknya lah. Kemudian sebagian biaya transportasi adalah untuk piknik keluarga. Nah, bisa nggak nih piknik keluarga? Kemarin kan kita bahas tuh ya, di pasal berapa tuh? Sebentar, kita cek. Itu ada di pasal 9 pasti, tapi ayat berapa? Subjek pajak, di akuntansi pajak lah ya. Di rekonsiliasi fiskal ya. Ini penyusutan. Sebentar, oh enggak. Di akuntansi pajak, sebentar. Betul. Nah, kalau pengambilan pribadi, berarti kan itu pasal berapa ya? 9 ayat berapa tuh? Ayat 2 ya, terkait dengan pengambilan pribadi pemegang saham. Ini pasal 6, ini pasal 9. Biaya untuk kepentingan pribadi pemegang saham kan, benar kan? Berarti kan pasal 9, berarti nggak bisa nih. Tidak dapat dibiayakan non-deductible. Nah, berarti balik ke soal,
Ini kita, sorry mana tadi wordnya. Ini berarti kita koreksi nih, bener ya? Karena kepentingan pribadi. Biaya lainnya termasuk biaya sumbangan untuk pernikahan salah satu karyawan 4 juta yang tidak termasuk dalam PPh 21. Bisa nggak nih? Kemudian biaya pengurusan dividen PT Duta Mercy, ini ibaratnya biaya legalnya ya, bisa apa tidak? Kemudian biaya THR dalam bentuk natura 10 juta, sedangkan biaya lainnya sebesar 2 juta tidak didukung bukti-bukti. Nah, dari biaya ini nanti koreksinya di mana? Di sini ya biaya lainnya ya. Di sini kan ada biaya lainnya nih. Nah, biaya lain-lain. Nanti koreksinya di sini nih. Berapa tuh koreksinya? Oke, hasilnya nanti di sini. Salah. Ini saya review nih supaya nanti sebelum kita bahas bisa dikoreksi dulu nih. Terus nomor 7 biaya sewa. Biaya sewa berapa nilainya? Biaya sewa di sini nilainya 220 juta ya. Nah, di keterangannya biaya sewa termasuk PPh pasal 4 ayat 2 yang ditanggung oleh perusahaan sebesar 20 juta. Nah, berarti di angka 220 juta itu ada 20 juta nilai PPh. Balik lagi kita. Apakah PPh bisa dibeban? Kalau biaya sewanya bisa karena terkait dengan 3M. Ini PPh. PPh bisa nggak dibebankan? Nggak bisa. Berarti dikorek si sebesar 20 juta. Ya. Nomor 8, ini sebenarnya di skip aja karena terkait dividen tuh intinya non taxable lah, non taxable. Jadi nggak ada koreksi lah di nomor 8. Nomor 9, biaya luar usaha sudah disertai bukti transaksi. Udah beres. Beres. Udah ketemu dong harusnya. Gimana teman-teman online? Apakah cukup jelas atau masih ada yang kurang jelas dari soalnya atau cara memindahkannya ke Excel? Ganti Pak angkanya. Oke, siap Mbak Muhima. Gimana Mas Reja? Masih kebingungan kah dengan rekonsiliasi fiskal? Ayo yang online. Ini saya butuh 3 orang lagi nih. Yang offline juga. Berapa Mas Lutus? Hah? 16, 9, 42. Helga jadi berapa tadi Kak? Itu udah. Nggak jadi berubah. Barusan kayaknya berubah lagi nggak? Oke. Dinda, berapa Din? Jangan lihat ke samping. Naila berapa Naila? Kan tadi dulu kita bahas satu-satu tuh. Gas udah gas. Bang Ahmad berapa? Wih, berapa nggak apa-apa. Ini ada yang 22 nih. Oke. Tapi ngerti ya. Soalnya ngerti kan? Yang penting ngerti soalnya dulu. Jawabannya nanti kita bahas bareng-bareng. Ini yang online nggak ada yang komen, cuman Mbak Mukrima nih. Ibu Rosa gimana Ibu Rosa? Kemarin nggak ngerti. Iya, makanya harus latihan soal kalau akuntansi pajak sama PPh Badan ya. Kalau teori aja ya, teorinya luas memang. Mm-mm. Masih membangunkan ini Pak, mentok di slide. PPh 25 silakan, tapi nanti aja dulu 25
24 sama grouping cost, itu nanti kita pada saat ngisi SPT 25 tuh sebenarnya sama aja dengan si IT, cuman penghasilan tidak rutin tuh yang di bawah tuh nanti ada yang kita take out. Iya, kita sampai ini aja dulu, Bu. Sampai penghasilan kena pajak. Jadi sampai sini aja nih, sampai mana ya? Sampai di sini nih, sampai yang warna kuning ini. Sampai penghasilan, jumlah penghasilan secara fiskal ya. Jumlah penghasilan fiskal. Ini kalau di perusahaan biasanya yang ngerjain eh, ada yang SPV, ada yang manajernya. Jadi kalau teman-teman bisa, mudah-mudahan bisa jadi tax manager lah minimal. View freeze. Adira gimana Dira? Tadi malam nggak nginep di sini kan? Udah beres keluar. Masih banyak PR-nya ya, El. Ayo, 5 menit lagi. Masih berapa nih yang jawab nih? Mentok di slide PPH 25. Pak Heru, kalau mau speak up nggak apa-apa, Pak. Apa yang masih membingungkan, Pak? Kita pelan-pelan aja hari ini, Pak. Karena kita nggak ada materi lagi. Kita benar-benar bahas soal hari ini sama pengisian SPT. Jadi nanti ujiannya juga menghitung, Pak, kalau SPT Badanan Akuntansi. Silakan, Pak Heru, kalau ada yang ingin ditanyakan, Pak. Nggak ada pertanyaan yang salah ya, kalau kata bos saya tuh nggak ada pertanyaan yang salah. Jawaban mungkin salah. Justru saya yang mungkin salah nanti kalau menjawab. Kalau yang bertanya kan nggak salah. Masih ditelusur satu-satu. Ya baik Pak Heru. Intinya ini kan intinya ya dalam laporan keuangan itu yang kita kasih, kita kan di slide pertemuan akuntansi pajak itu kan kita menyajikan cuma dua. Meskipun laporan keuangan itu bisa empat ya, bisa lima. Kenapa dipersempit? Karena itu yang berkaitan dengan pajak. Ada neraca, ada laba rugi. Nah, ini yang dikoreksi fiskal, laporan keuangan yang mana? Laba rugi. Jadi kita nggak ikut membahas tentang neraca. Untuk kasus ini ya, meskipun dalam pembuatan SPT badan nanti pasti ada neraca, cuman akan lebih takutnya lebih membingungkan. Jadi ini laba rugi nih. Ada pendapatan, ada HPP, ada biaya lain-lainnya, ada laba bersih. Nah, dari pendapatan ada yang koreksi atau tidak, dari biaya atau HPP ada yang dikoreksi atau tidak. Intinya itu aja. Kita ingin menentukan secara fiskal eh, biaya-biaya perusahaan ini bisa diakui atau tidak, termasuk juga pendapatan-pendapatannya bisa diakui atau tidak. Poin dasarnya itu. Nah, cuman itu perlu diperjelas dengan deskripsi koreksi, apa penyebab kita koreksi gitu. Seperti itu ya Pak Heru ya, konsep dasarnya itu Pak. Wah, Mas Reja ngirim screenshot langsung dia. Laba kotor 25. Nah, ini Mas Reja itu formulanya digeser ke kanan Mas. Jadi angka fiskal ini harus dipenuhi nih. Ini sorry, ini tadi udah saya informasikan ya. 3 miliar nih Mas, bukan 3 juta harusnya. Karena angka fiskalnya, sorry, eh, persediaan akhir menurut Vivo itu kan 18 miliar, bukan 18 juta. Jadi soalnya tadi mana? Tadi udah saya infokan ya. Mana tadi ya? Mat berapa Mat? Ini 18 miliar ya, bukan 18 juta ya.
terus ke bawah sampai penghasilan eh itu nggak susah itu. Ya, Bu Wiwi, begitu benar Pak. Mas Reja, angka fiskalnya diisi dulu Mas ke kanan dan koreksinya itu bukan eh jutaan tuh, bukan 18 juta tapi 18 miliar. Jadi 3 jutanya harusnya jadi 3 miliar. Tapi angka fiskalnya diisi semua tuh yang sebelah kanan. Itu kan formula ya harusnya. Angka komersial ditambah kurang koreksi positif, koreksi negatif menjadi angka fiskal. Saya 16, Bu Wiwi 16079. Ada lagi deket-deket Elgan. Satu lagi. Udah gas? Ya? Iya, slide-nya. Nih, slide-nya. Piutang tak tertagih itu di badan ya. Nih, gas. Naila berapa, Nay? Masa belum udah dibahas satu-satu, tinggal cemplokin angka kan? Yang kira-kira kalian bingung di mananya? Mas Lutus bisa coba grouping cost tuh kalau mindahin biaya-biaya ke format 1771 dua Romawi. Itu nggak perlu dihitung sih, mindahin doang. Cuman klasifikasinya aja. Jadwal soal jam berapa ya? 4 malam bisa lah. Udah, El? Saya di HPPI jadi 18F apa 12 Pak. Oke. Ya. Oke, Mas Reza.
kebalikan ya. Mana? Telah dibebankan sebagai biaya, telah dicatat sebagai biaya. Oke nggak? Oke, berarti semuanya vakum ya. Bisa. Cara kedua, banyak harus menyerahkan daftar utang. Ini menyampaikan daftar utang lagi ke kantor pajak. Berarti pinjam dulu nggak ada kan, data itu nggak ada. Berarti kira-kira bisa dibuat tidak? Kalau nggak punya data kan satu dua itu kan wajib ada. Berarti nggak bisa. Koreksi dong. Ambil aja sama dengan 25. Sini aja sama dengan sini. Nah, terus cara yang ketiga itu kan alternatif. Nah, kalau dilihat di kolom 3 ini kan semuanya ada. Artinya, kalau udah satu ada, dua ada, tiga ada, yang bisa gitu kan. Betul nggak? Berarti nomor 1 dan nomor 3 boleh nggak dibebankan? Boleh dong, mungkin boleh dibebankan. Dibeban. Ya, ya, dia lagi yang karena itu kan enter. Nah, bawahnya lagi. Kan kita pengen tahu nih, dari 200 juta, sebenarnya berapa yang boleh, berapa yang bukan, itu udah dikoreksi. Bawah dong, bawahnya. Itu ya. Berarti yang boleh dibuatkan itu 1 juta, 2 jutanya nggak boleh. Balik lagi ke si IT-nya, koreksi itu 25. Kan nggak di sini kalau ini mindahin angka doang, mindahin angka ke dengan ya, oh itu nah, isinya otomatis buat 175 makanya tadi benar ya. Udah, kita bahas aja ya. Aku makan mah. Ya. Saya Pak, saya berapa sampai berapa? Makanya berapa? Apa? Satu. Udah, kita ya. Duh. Nah, Mukrimah sudah nge-share. Oke, teman-teman, kita isi ya pelan-pelan ya. Oke, ini saya close dulu. Oke, pertama kita hitung persediaannya. Persediaan awalnya berapa? Kita ambil angka dari si IT ya. Persediaan awalnya, nanti kalau kecepatan atau ada yang kurang paham, langsung tanyakan raise hand. Oke. Aduh. Pembeliannya, persediaan akhir. Kita pakai angka berapa persediaan akhirnya? 18 miliar. Kurang 1. Oke. Berarti HPP LiVo berapa? 42 miliar. HPP Vivo 42 miliar, HPP LiVo komersial. Ini fiskal. Di sini komersial ya. Oh, ini. Sorry. Share screen. Mana share screen? Iya, share screen kan? Udah. Oke, sorry. Ya, terima kasih Salwa Nabila. Oke, terima kasih.
Nah, ini jadi presiden awal ngambilnya dari mana? Dari sini aja ya. Kita ambil dari soal ya. 10 miliar ditambah 50 miliar. Persediaan tersedia untuk dijual itu 60 miliar. Kemudian presiden akhirnya pakai yang 18 miliar ya. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, berarti kan di fiskal 42 miliar, di komersial 45 miliar. Koreksinya berapa? 3 miliar. Positif atau negatif? Positif ya, karena dia menambah laba. Oke, ini kita masukin dulu. Ini karena nggak ada koreksi, berarti langsung aja pembelian. Ini seperti ini. Nah, di sini harusnya 18 miliar, tapi kita koreksi di sini aja nih. Sebentar. Ini 18 miliar. Atau kita koreksi di sini juga nggak apa-apa sebenarnya. Ini kita pakai ini. Ini kita pakai angka dari sini. Positif sebesar 3 miliar ya. Ini harusnya angkanya 18. Faktornya ya sorry, ininya HPP Vivo-nya 42. 28 ya. Sampai di sini aman? Aman ya. Teman-teman yang online ngikutin ya. Oke, kita lanjut ke ini sudah oke ya, yang 18 miliar. Kemudian Aktiva komputer 12 unit dibeli Januari 2021, mesin 8 unit dibeli Maret 2021, bangunan dibeli pada September 2020. Oke. Kita masuk ke sini, kita masuk ke fix asset. Nah, ini kan sudah ada datanya nih. Sebenarnya tinggal membebankannya saja. Tinggal membebankannya saja. Nah, memang kalau di aturan pajak itu dia bukan ini ya, bukan apa istilahnya, bukan umur ekonomis. Ada umur ekonomis, ada tarif. Kalau mau bikin tarif juga nggak apa-apa nih. Misalkan kita bikin tarif. Kalau kita lihat aturannya kan pakai tarif ya. Tarif. Tarif berapa di sini? 25% ya. Bentar. Sebentar. Tarifnya di sini 25%. Di sini berapa nih? 12,5. Sebenarnya tarif ini bisa harga perolehan dikali tarif atau kita bagi aja 4 karena kan 25% ini seperempat. 12,5% ini seperlapan gitu kan. Sama kalau kita lihat modulnya kemarin di PPh Badan. Nih, kelompok bangunan berapa? 5%, 4 tahun sama dengan 25% gitu ya. 8 tahun sama dengan 12,5%. Ini ada penggolongannya nih, ada aturan lagi nih di pajak, apa aja yang termasuk kelompok 1, apa aja termasuk kelompok 2, apa aja kelompok 3, apa aja kelompok 4 gitu ya. Tapi kalau udah dikasih umurnya udah pasti nih, berarti kalau 4 tahun penyusutannya berarti kelompok 1. Kita balik ke soal. Oke, ini berarti 5%. Gitu ya. Sama aja kalau teman-teman mau ngalih dari situ. Nah, penyusutannya berapa? Berarti kan penyusutannya ini dibagi 4 atau dikali 25%. Dikali, sorry, dibagi umur ekonomis. Nggak usah, kalau dikali persen nggak usah dibagi umur ekonomis ya. Langsung dikali unit ya. Gitu. Jadi, karena kenapa sebenarnya kalau mau lebih ini lagi dikali 12/12. Kenapa? Karena dia 12 bulan. Dibelinya Januari, disusutkan sampai dengan Desember, 12 bulan ya. Oke. Kemudian yang kedua, kita copy aja rumusnya. Cuman ada yang kita koreksi sedikit. Ini kan dibelinya di Maret. Berarti mulai penyusutannya bulan apa? Maret kan? Secara fiskal tuh dibeli, di situ disusutkan. Berapa dari Maret sampai ke Desember berapa bulan? 10. Berarti dikali 10/12. Itu ya.
50 juta. Sama, kita copy aja lagi nih untuk yang bangunan 107 dikali 12/12. Jadi penyusutan fiskal kita itu 172 juta, penyusutan komersial kita itu 140 juta. Ini dari mana? Dari soal ya. Ini kan angka dari soal nih. Kita ambil angka soal. Aduh, ini susah nih. Kita ambil angka dari soal, biaya penyusutannya yang mana? Biaya penyusutannya 140, 32 juta. Nah, koreksi positif negatif. Positif atau negatif? Biaya fiskal lebih besar daripada biaya komersial. Berarti efeknya terhadap laba naik atau turun? Turun. Berarti negatif. Oke. Kita pindahkan dulu ke induk. Koreksi negatif sebesar berapa tadi? 32 juta. Oke. Nah, ini kita bikin formulanya. Ini di... Hah? Berubah lagi. Masih muda, suka berubah-berubah, El. Gak apa-apa, El. Betul. Oke, sampai sini ngikutin ya. Lanjut. Kita lanjut ke word-nya mana tadi? Ini oke. Terus selanjutnya. Terkait dengan piutang tak tertagih. Nah, di sini kasusnya. Gimana sih? Ini aja nih. Kasusnya adalah ada piutang tak tertagih 200 juta, tapi kriterianya macam-macam. Dari customer PT Biar Akrab 75 juta, tapi nggak semua syarat itu terpenuhi. Ada yang satu tidak terpenuhi. PT Pinjam Dulu ada 2 yang tidak terpenuhi. PT 100 ada 2 yang tidak terpenuhi. Ini syarat-syaratnya. Nah, tinggal kita lihat aja di syarat-syarat secara fiskal itu apa aja. Syarat-syarat piutang yang bisa piutang tak tertagih yang bisa dibebankan. Mana syaratnya kemarin? Oh, ini dia. Pertama, telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial. Telah dicatat sebagai biaya, sama ya. Artinya, ketiga ini untuk syarat pertama bisa dibebankan. Syarat kedua, wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang tak tertagih kepada DJP atau ke KPP lah ya, kantor pelayanan pajak. Nah, dari tiga ini, apakah semuanya ada syarat itu memenuhi? Tidak. Nomor 2 tidak memenuhi. Ya, berarti udah ketahuan nih. Syarat 1 dan syarat 2 adalah kumulatif, artinya harus ada. Jadi cara bacanya ini 1 dan 2 harus ada plus salah satu dari 3. Yang 3 ini boleh salah satunya aja. Nggak harus terpenuhi semuanya gitu. Nah, berarti mulai dari sini ke kanan, asal ada satu aja itu udah boleh. Gitu ya cara bacanya ya. Nah, kalau dari sini berarti berapa koreksinya? Berapa? 25 juta. Benar ya? Ada yang beda di teman-teman online? Kita masuk ke piutang tak tertagih, ini syarat-syaratnya. Berarti yang dikoreksi sebesar 25 juta. Nah, ya berarti yang bisa dibebankan berapa? 200 dikurang 25 ya, 175. Sama ini boleh dibebankan. Oke. Koreksi positif atau negatif? Beban komersial 200 juta, beban fiskal 175 juta. Positif, menambah laba. Oke. Kita masukin di beban piutang tak tertagih berapa? 25 juta. Oke. 3 udah ada, sisanya nih sekarang kita baca di Word-nya sebentar ya, Pak. Sama, Pak. Oke. Terus nomor 4. Ini yang kita bahas tadi juga, biaya entertainment tidak ada bukti-bukti dan tidak dibuatkan daftar nominatif. Biaya entertainment itu harus ada bukti-bukti, seluruh biaya secara pajak itu harus ada bukti dan ada
daftar nominatif. Daftar nominatif itu apa? Semacam template begini nih, semacam kayak daftar piutang ini, cuman syarat-syaratnya itu ada entertainnya untuk tujuan apa, dengan siapa, apakah dipotong PPh atau tidak gitu. Jadi kalau nggak ada itu maka tidak bisa dibebankan. Sekarang kita ke sini, biaya entertain sebesar 180 juta. Oh, ini belum diformulasikan ya. Oke. Sampai nomor 4 mengikuti semua ya teman-teman ya. Oke, nomor 5. Sebagian biaya transportasi adalah untuk piknik keluarga pemegang saham sebesar 200 juta. Bisa nggak? Piknik pemegang saham. Berarti itu mas, pasal 9 ayat. Kita balik lagi ke slide-nya ya. Biaya untuk kepentingan pribadi ya. Dan pemupukan dan cadangan. Kecuali bla bla. Tapi ini biaya untuk kepentingan pribadi pemegang saham nggak bisa ya. Intinya tidak dalam rangka 3M. Oke. Berarti kita koreksi di biaya transportasi sebesar positif ya. 200 ini nggak ada, berarti kita ketik 200. Oke. Selanjutnya, sebentar. Biaya lainnya termasuk biaya sumbangan untuk pernikahan salah satu karyawan. Bisa apa tidak? Tidak ya. Koreksi. Yang tidak dimasukkan sebagai 21. Tapi kalau dimasukkan 21 bisa atau enggak? Bisa dong. Jadi dia masuk ke unsur gaji tuh. Kalau ini mungkin dia perusahaannya ngasih tendanya gitu-gitu kali ya. Nggak tahu lah kita hadiah. Ya, koreksi. Biaya pengurusan dividen dari data Mercy ini biaya legal. Kalau menurut saya sampai saat ini bisa dibiayakan. Bisa. Kan biaya legal kan? Biaya legal. Biaya THR dalam bentuk barang sebesar 10 juta. THR bisa meskipun dalam bentuk barang. Jadi di PMK 66 terbaru, bentar ya. Kemarin kalian ada saya share ya? Yang Natura ya, slide. Kan kemarin ada saya share ya, Natura. Kalau dulu nggak bisa. Kalau di sini kalau nggak salah ada tulisan hari raya. Masuk. Kupon makan dan minum, Natura. Bingkisan dari pemberi kerja antara lain bentuk makanan, bahan minuman, bahan makanan dalam rangka hari raya. Berarti kan THR ya? Nah, ya kalau iya aturannya bilang memang ada syarat, tapi nggak di sini nggak dibatasin diterima atau diperoleh seluruh pegawai. Artinya selama bingkisan itu dikasih ke seluruh pegawai, kan soalnya nggak stated ya, itu bisa dibiayakan. Tapi kalau bingkisan non THR, bingkisan dari pemberi kerja yang diberikan selain dalam rangka keagamaan, ada batasannya 3 juta. Jadi perusahaan nih ngasih ke karyawan sembako, kalau dalam rangka THR nggak ada batasannya. Tapi kalau di luar THR, dia donasi ke karyawannya, dia bantu, itu maksimal 3 juta. Gitu. Jadinya kalau kita balik ke soal, bisa nggak tuh dibiayakan? 10 juta. Bisa, karena kalau untuk THR tidak ada batasan, tidak ada batasannya. Itu ya. Nah, ini balik lagi nih ke format. Yang ini bisa dibiayakan apa tidak nih? Tidak ada bukti. Berarti yang dikoreksi sebesar 6 juta. Mana dia? Nih ya. Positif negatif. Positif ya. Oke. Sampai sini ngikutin. Terus soalnya lagi. Biaya sewa termasuk PPh pasal 4 ayat 2 yang ditanggung perusahaan sebesar 20 juta. Bisa nggak dibiayakan nih 20 juta?
Tadi udah kita bahas ya. Di pasal 9, PPh tidak biaya yang tidak dapat dibiayakan atau non deductible expense, itu salah satunya adalah pajak penghasilan. PBB boleh nggak? Hmm? PBB boleh nggak? L, boleh. PPN pun boleh karena di sini di stated adalah pajak penghasilan. Gitu. Jadi retribusi daerah, pajak-pajak lain boleh kecuali pajak penghasilan, ya. Karena PPN, PBB itu eh, retribusi ya disebutnya ya, bukan angka penentu pajak terhutang di PPh Badan. Oke, berarti di biaya sewa berapa kita koreksi? 20 juta. Positif ya? Oh, salah. 20 juta. Oke, apalagi? Kepemilikan saham PT Duta Mercy tidak ada koreksi. Kemudian biaya luar usaha sudah disertai bukti-bukti. Oke, sekarang kita balik ke Excel-nya. Dividen itu kan bukan objek pajak, maka biayanya dikoreksi. Oke, sorry, koreksinya negatif karena dia mengulangi laba. Oh, kok di bunga deposito? Dividen. Oke. Yang lain, belum ya? Satu lagi. Udah, ini kan? Udah, 25. Enggak. Sorry, pendapatan bunga deposito itu dikoreksi nggak? Dikoreksi ya. Ini kan PPh final ya. Bunga deposito. Coba kita lihat pasal 4 ayat 2. Ayat 2 final. Final ya. Jadi kalau PPh final maka dia dikoreksi. Juga dikoreksi. 19.129. Sama ya? Siapa yang dicat tadi sama? Saya kasih kopi susu gula aren. Kenapa? Oke, sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Pak boleh ke atas. Ya, silakan, Mas. Yang mana, Mas? Oke,
Hmm. Iya, dikoreksi. Karena dividennya kan bukan objek pajak. Iya, kan kalau kita mengkoreksi pendapatan, berarti kan labanya turun. Beda dengan kita mengkoreksi biaya. Kalau kita mengkoreksi biaya, labanya nambah. Kalau kita membuang biaya, maka kan labanya nambah. Makanya jadi koreksi positif. Enggak dong, kan labanya hilang di sini. Pendapatannya hilang di sini, Pak Lutus. Iya, Bu Muhrimah. Di bawah lagi ada apa? Di bawah lagi. Oke, ada lagi pertanyaan sampai sini? Belum. Sabar, sabar. Oke, siapa nih? Kersek-kersek nih. Sampai di sini ngikutin ya teman-teman online ya, baik offline maupun online. Nah, kita sekarang mau hitung nih, berapa PPh terutang? Rugi fiskalnya berapa? 750. Kita ada rugi fiskal ya, 750 juta. Di sini, sorry, berarti kita kurangi dulu sebesar 750. Sorry, ini kita kurangin. Tadi saya belum cek ya. Yang chat siapa aja tadi? Sebentar. Ada yang sama kah? Ada ya, mendekati ya. 19 Umat Mukrimah hanya mendekati. Betty lah, Betty, beda tipis. Oke, nah otomatis nih. Nah, sekarang pertanyaannya di normal atau tarif, pasalkan tarif normal pasal 17. Tarif UMKM pasal 31E kemarin ya. Kan ada banyak tarif tuh kita bahas di BP Badan. Syaratnya 31E apa? 4,8. Maksimal omset berapa? 50 miliar. Tapi nggak boleh, nih dia. Pasal 17, tarifnya 28 dulu, 25 sekarang jadi 22. Berarti kita pakai tarif ini ya. Kalau yang ini kan peredaran buturnya sampai dengan 50 miliar, nggak masuk. PP 46 ini untuk UMKM. Pasal 17 ayat 2 ini untuk TBK. Ya, ada 40% dari jumlah saham yang di store. Berarti tarifnya berapa? 22%. Oke, sampai sini aman. Kredit pajak. Ada berapa kredit pajaknya? Kita lihat di soal. Kredit pajak PPh pasal 22 dari impor ya 500 juta. Benar ya? Ada. Kemudian PPh pasal 23 120 juta. Ada. PPh pasal 24. Nah, ini kita hitung nih sebenarnya. Sementara kita isi aja dulu ya, 80. Kan kita udah belajar kemarin kan, hitung kredit pajak luar negeri. PPh pasal 25, 300 juta. Berarti total kredit pajak berapa? 1 miliar. PPh yang masih harus dibayar sebesar 3 miliar 43 juta 380 ribu. Oke ya. Berarti ini nih, si perusahaan harus menyetor sejumlah ini. Paling lama tanggal berapa? Tanggal 10. Ini PPh badan, ini PPh tahunan. 31 April. 31 April, lapornya juga 31 April. Itu tahun pajak berikutnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Sampai di sini gimana teman-teman yang offline? Bisa mengikuti? Kayak yang online, sorry yang online. Kok saya 3 miliar 34 580 ribu? Wah, kok bisa mas? Pajaknya ya mas? Pak Eru.
Kok ketukar 10 juta ini? Ketukar berapa ya? Ada yang salah nggak nih, Pak Heru? Di kredit pajak? Buka itunya, Mat. Buka lemarinya, Mat. Mat. Oke. Gimana, Pak Heru? Mau atau Pak Heru mau nunjukin ininya biar kita lihat sama-sama worksheet-nya? Oke. Kalau tidak ada, kita ke PPh pasal 24-nya dulu ya. Jadi di sini kita pakai nih 80 juta. Benar nggak kita bisa pakai 80 juta? Kan kita hitung dulu batas maksimalnya kan. Ada batas maksimal PPh 24 luar negeri yang bisa dikreditkan. Oke. Berarti kita hitung dulu nih PPh pasal 24. Berapa penghasilan neto fiskal? Penghasilan neto fiskal adalah 19.129 ya. Penghasilan dari luar negerinya berapa? 80 pajaknya. Penghasilannya berapa? Ayo yang online bisa bantu. Ini kan? Benar ya? Penghasilannya. Total penghasilannya berapa? Oke. Kemudian PPh terhutangnya berapa? Tarifnya berapa tadi? Sorry, PPh terhutang kita secara fiskal berapa? Enggak, PPh terhutang itu ini nih. Iya, 4 miliar. Oke. PPh yang telah dipotong adalah 8. Nah, sekarang kita hitung nih. Rumusnya kayak mana? Ada yang masih ingat? Kalau lupa, kita balik ke laptop. Rumus PPh pasal 24. Sorry. Ini ya. Rumusnya adalah penghasilan dalam negeri ditambah penghasilan luar negeri, total penghasilan, PPh terhutang. Nah, batas maksimal penghasilan luar negeri bagi total penghasilan dikali PPh terhutang. Jadi penghasilan luar negeri dibagi total penghasilan dikali PPh terhutang. Oke ya. Jadi berapa tadi? Berapa L? Sama dengan 400 juta dibagi total penghasilan dikali PPh terhutang. Benar ya? Nah, angka 82 ini lebih besar atau udah lebih kecil dari yang dipotong? Lebih besar. Artinya ini bisa semua dikreditkan apa tidak? Bisa dong. Bisa, kenapa ragu? Nah, kalau di sini misalkan di sini 90 juta nih. Berapa yang dikreditkan? 82. Karena ini batas maksimalnya. Oke ya. Berarti ini oke nih. Aman nih berarti. Oke. Gimana? Teman-teman yang offline bingungnya gimana? Nih, batas maksimumnya adalah ini, Mat. Penghasilan itu adalah luar negeri dibagi total penghasilan dikali PPh terhutang. Oke. Sorry, ini harus dikurangin ini. Sebentar ya. Ini kan nggak begini, sebentar. Dalam negeri berarti ini harus kurangin 400.
Nanti dia jadi double dia. Nah, begini ya. Ini jadi 19.129. Ini sebenarnya total penghasilan fiskal. Benar ya? Tadi kalau ada di situ dia berarti jadi double tuh. 19.129 itu sama dengan ini nih, 19.129. Oke ya? Oke. 19.129 itu angka yang 19.129 dikurang 400 aja sebenarnya, El. Sebenarnya mengurangi itu aja supaya tidak double. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Gimana? 84. Ini 4. Iya. Ini dari CIT, PPH terhutang. PPH terhutang kita itu berapa? Ini. Kalau yang di bawah ini kan PPH yang masih harus dibayar ya. Ini PPH terhutang. Oke. Ada pertanyaan? Udah azan belum ya? Belum. Bentar lagi, Pak. Oke, terima kasih. Sampai sini teman-teman yang online bagaimana? Balik ke PPH 24, Pak. Oke. Yang 84 juta rumusnya gimana, Pak, tadi, Pak? 84 juta adalah dari penghasilan luar negeri dibagi total penghasilan fiskal dikali dengan PPH terhutang pasal 29. Oh, Gitu, oke, Pak. Mas. Hah? Sorry, Iya, gimana Pak. Mas Reja? Bisa Terima ya? kasih, Pak. Hmm. Oke. Ini kita mau cendol solar. 2 menit lagi. Tanggung nih kita mau bahas PPH pasal 25. Sampai di sini dulu ya. Nanti kita masuk PPH 25, kemudian mengisi SPT-nya. Ada pertanyaan teman-teman sampai di sini? Mas Bagas? Ikuti Mas Bagas? Follow sampai sini? Bisa juga ya? Oke. Udah. Teman-teman yang online gimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita break dulu. Nanti kita masuk PPH pasal 25 dan penginputan IFOM ya, IFOM, SPT, PPH badan. Seperti itu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selamat sholat zuhur dan makan siang. Nanti kita balik lagi seperti biasa ya, jam 1 ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.